Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami semua pembaca dan pendengar suara pertobatan dimanapun kita berada. Kita bersyukur buat Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu adalah satu anugerah Tuhan bagi kita, bahwa saat kita mau berjumpa dengan Tuhan, ada kuasa yang memberkati kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan boleh membangunkan kami dari tidur kami, dan Tuhan sudah menerbitkan matahari bagi kami untuk kami boleh dapat melakukan setiap aktivitas hidup kami. Terlebih dahulu Tuhan, kami mohon kuasa dan berkat-Mu atas kami melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi renungan singkat pada pagi hari ini kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa dimenangkan oleh Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah kuasa dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau berbicara tentang maut, semua orang takut menghadapi kematian atau yang disebut dengan maut. Karena maut itu membinasakan hidup kita. Maut itu menelan hidup kita. Maut itu membuat kita tidak bisa memperoleh hidup lagi. Maut membuat kita berpisah dari baik itu istri, suami, anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan maut itu menghilangkan kehidupan kita dari dunia ini. Kenapa kita takut menghadapi maut? Hal yang pertama perlu kita catat baik-baik bahwa semua orang yang hidup takut dengan kematian. Walaupun sakitnya sudah parah, walaupun tidak ada harapan untuk hidup, tetapi tetap saja kita takut menghadapi maut. Pertama, karena maut kita menghadapinya dengan tubuh daging. Daging memiliki kelemahan dan tidak memiliki kekuatan. Dan hal yang kedua, kita takut menghadapi maut karena kita adalah orang-orang berdosa yang akan dikalahkan oleh maut. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa lewat peristiwa kebangkitan Kristus, Tuhan ingin mengatakan kepada saudara dan saya bahwa kita tidak perlu takut dengan maut. Kematian jasmani kita akan alami, tetapi tubuh kebangkitan itu akan dikaruniakan oleh Tuhan. Karena Kristus sudah memenangkan hidup kita dari maut dan memberikan kemenangan kepada kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menang berkat daripada kebangkitan Kristus. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54b mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa maut begitu mengerikan, maut begitu menakutkan. Karena hukuman daripada maut itu, karena kuasa dosa, hukumannya adalah maut. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu tahu apa yang disebut dengan kehilangan kemuliaan Allah? Kita adalah orang-orang yang tidak lagi berguna, orang-orang yang tidak lagi memiliki nilai hidup di hadapan Tuhan.
Kalau saya mengatakan bahwa karena dosa hidup kita jadi rusak. Kalau sudah rusak tidak perlu dipakai. Kata kasar, barang yang sudah rusak tinggal dibuang. Begitulah dosa merusak hidup kita di mata Tuhan. Hilang kemuliaan Allah, sudah menjadi sampah dunia, menjadi sampah di neraka karena dosa yang ada di dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan begitu baik? Kita yang sudah berbuat dosa, hilang kemuliaan Tuhan, hilang nilai di hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga satu-satunya kita adalah orang-orang yang harus dibuang di neraka, orang-orang yang harus dibinasakan karena tidak lagi memiliki citra Allah, tidak lagi memiliki nilai hidup karena perbuatan dosa itu sendiri membinasakan diri kita. Walaupun kita berbuat dosa, tetapi kita takut kepada kematian, karena kematian itu membinasakan diri kita karena dosa kita sendiri. Kita takut menghadapi maut karena kita menghadapi maut dengan tubuh jasmani yang tidak memiliki kekuatan. Sehingga satu-satunya Tuhan ingin menolong kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita. Dia adalah Kristus yang harus menghadapi maut. Kenapa dia mengatakan, hai maut, di manakah senanganmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Hal yang pertama, kenapa Kristus memenangkan maut? Karena pertama, dia adalah manusia yang hidup tanpa dosa. Karena upah dosa adalah maut. Dan kalau orang tidak hidup di dalam dosa, dia bisa berperang dan bisa mengalahkan maut, yaitu Yesus Kristus sendiri. Manusia tanpa dosa yang bisa berperang untuk mengalahkan maut, yang bisa menghadapi maut, dan yang bisa mengalahkan kuasa kematian. Hal yang kedua, kenapa Yesus menang atas maut? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Karena dia adalah Allah, bukan manusia, sama seperti saudara dan saya. Hanya Allah sendiri yang hidup tanpa dosa di dalam diri Yesus Kristus yang bisa bertarung dan memenangkan maut. Kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dimenangkan tanpa harus menghadapi peperangan. Kita dimenangkan tanpa harus mengalami kematian. Kita dimenangkan oleh Kristus tanpa harus menghadapi maut. Tetapi bagaimana ucapan syukur kita kepada Tuhan? Menang tanpa berperang, menang tanpa kematian, menang tanpa perjuangan di Golgota. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Kita tidak perlu berperang, tetapi kita diberikan kemenangan. Kita tidak perlu mati, tetapi kita diberikan kebangkitan hidup untuk memperoleh kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-57. Tetapi bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Yesus adalah pribadi yang hidup tanpa dosa. Dia mati, dia berperang melawan maut, dan dia bangkit untuk mengalahkan maut. Hal yang kedua, dia adalah Allah sendiri yang bisa berperang melawan maut. Kalau saudara dan saya tadi berperang melawan maut, kita adalah orang-orang yang dibinasakan karena dosa. Gak punya kekuatan. Manusia berdosa tidak memiliki kekuatan. Manusia daging tidak punya kekuatan. Tetapi orang yang hidup tanpa dosa memiliki kuasa atas maut. Orang pribadi yang hidup adalah Allah sendiri yang hidup, adalah Allah yang menang atas maut. Kuasa maut dikalahkan, kuasa maut ditaklukkan, kuasa maut dikalahkan untuk memberikan kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah dimenangkan oleh Kristus lewat kuasa kebangkitannya, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita menang bukan karena perjuangan kita. Kita menang bukan karena perlawanan kita. Kita menang bukan karena kita bisa, tetapi kita menang oleh karena perjuangan Kristus. Kita menang oleh karena kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut. Kita menang oleh karena kematian Kristus di Golgota, menjadikan saudara dan saya adalah orang-orang yang bebas dan diberikan hadiah kemenangan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita hanya sementara. Mari hadiah kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau investasikan hidup kita. Dengan firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Hadiah kemenangan yang sudah diberikan oleh Kristus kepada kita, Dia telah mengalahkan maut. Maut telah ditelan demi kepentingan hidup kita, orang-orang yang menang. Kalau ketika kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dan giat dalam pekerjaan Tuhan? Untuk menjadi orang-orang yang berdiri teguh, harus berdiri di atas dasar firman Tuhan. Injil itu adalah kekuatan Allah yang sudah menyelamatkan kita. Siapakah Injil itu? Injil itu adalah pribadi Yesus sendiri yang telah menyatakan kuasanya, yang telah menyatakan kemenangannya bagi kita, dan yang hidup bagi kita. Lewat peristiwa kebangkitan Kristus, kita adalah orang-orang yang dimenangkan. Berdirilah teguh. Bagaimana kita berdiri atas dasar kebenaran firman Tuhan? Injil adalah kekuatan Allah yang memenangkan hidup kita. Oleh sebab itu kita harus giat di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu, melayani Tuhan bukan harus menjadi seorang pendeta. Melayani Tuhan bukan harus menjadi seorang diaken atau majelis gereja. Tetapi kita bisa melayani Tuhan dimanapun kita berada. Firman Tuhan mengatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Ketika kita bisa melayani Tuhan di dalam keluarga kita, suami menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya, menjadi keluarga seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 10, keluarga Cornelius adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka selalu memuji dan menyembah Tuhan, dan keluarga ini sangat berkenan kepada Tuhan. Melayani Tuhan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, melayani Tuhan di dalam pekerjaan kita. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang menang, dimenangkan oleh Kristus, menjadi suratan Kristus yang terbaca oleh orang lain. Bagaimana kita melayani Tuhan? Melayani Tuhan lewat perkataan kita, melayani Tuhan lewat perbuatan hidup kita, melayani Tuhan lewat segala hal yang kita lakukan, karena kita adalah orang-orang yang dimenangkan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan harus naik mimbar, melayani Tuhan bukan harus memberikan khotbah, tetapi melayani Tuhan dengan cara hidup kita, lewat perkataan, lewat pikiran, lewat perbuatan, untuk melayani Tuhan. Lewat kehidupan kita, orang lain percaya kepada Yesus. Siapakah dia? Dia adalah seorang anak Tuhan yang sudah dimenangkan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa jerih payahmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kadang kita berpikir bahwa menjadi seorang pendeta nilainya besar. Tidak, sama saja. Jika kita melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, hidup jujur, tidak mencurangi orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak mengecewakan orang lain, tetapi kita hidup jujur, menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain. Kita adalah saksi-saksi Tuhan yang terus berdiri untuk melayani Tuhan, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita dimenangkan oleh Tuhan dari kehidupan dunia ini untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Perkara besar yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita bukan pada mujizat. Perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita bukan dia memberi makan kepada 5.000 orang. Perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan bukan saja dia meredakan angin ribut, tetapi perkara besar yang dipersembahkan oleh Tuhan bagi kehidupan orang-orang percaya adalah ketika dia mengalahkan maut. Perkara besar dan mujizat besar yang dilakukan oleh Tuhan dipersembahkan kepada orang-orang percaya ketika dia bangkit dan mengatakan dia adalah Allah yang hidup. Dia akan membangkitkan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah tugas pelayanan kita, melayani Tuhan lewat setiap perkataan, pikiran, dan kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Tuhan telah memenangkan hidup kami. Kami adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan tanpa harus berperang melawan maut.
tanpa harus mengalami kematian di Golgota dan tanpa harus mengalami kebinasaan kekal. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak mampu menghadapi maut karena tubuh kami adalah tubuh daging dan kami juga adalah orang-orang berdosa. Hanya Engkau Tuhan yang tidak pernah berdosa dan tidak mengenal dosa. Engkau yang tidak bisa mati tapi harus rela mati untuk memenangkan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Lewat kuasa kematian dan kebangkitan-Mu, meyakinkan kami bahwa kami juga adalah orang-orang yang bangkit dan hidup dan menang atas maut untuk memperoleh kehidupan kekal berkat pengorbanan-Mu Tuhan di Golgota. Tuhan, terima kasih banyak dengan kemenangan yang Kau beri. Pakai hidup kami Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap berpegang teguh pada Injil kebenaran-Mu Tuhan. Kekuatan firman-Mu yang menyelamatkan kami. Agar kami terus boleh menjadi saksi dan melayani Tuhan. Lewat pikiran kami, perkataan kami, dan cara hidup kami hari lepas hari. Baik dalam rumah tangga, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.